Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'd. Alhamdulillah, para santri dan santriwati baru pesantren Yaumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa Yaumi TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita dapat bersua walaupun tidak dalam satu tempat, akan tetapi kita dapat berjumpa dalam majlis melalui media pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang kita niatkan untuk bisa mencari ilmu pada kesempatan kali ini membuahkan amalan, membuahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri dan santriwati baru pesantren Yaumi yang dirahmati Allah, begitu juga para wali-wali yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk menjelaskan sedikit tentang pesantren Yaumi dan juga apa itu manhaj salaf. Pesantren Yaumi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembina yayasan kita, Ustadz Abu Mus'ab dan juga Ustadz Mu'tasim, bahwasanya pesantren Yaumi adalah pesantren yang memiliki cita-cita untuk melahirkan para penghafal Al-Quran yang memiliki dasar-dasar ilmu untuk bisa memahami Al-Quran tersebut, bisa mengamalkan Al-Quran tersebut dan mendakwahkan isi Al-Quran tersebut sesuai dengan manhaj salafus salih. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya, tentunya apa itu manhaj yang pertama dan apa itu salafus salih, ya, karena apabila kita ingin betul-betul mengenal, tentunya kita harus tahu. Jangan sampai kita hanya mendengar kata-katanya tetapi tidak tahu hakikatnya. Para santri dan santriwati baru pesantren Yaumi yang dirahmati Allah, manhaj itu cara gampangnya adalah cara beragama, ya. Jadi dalam beragama Islam kita tentunya memiliki yang pertama akidah, keyakinan. Kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia. Tentunya semuanya ini harus ada dasar. Nah, manhaj ini adalah cara beragama, ya. Kita tahu bahwasanya, ya, kita misalnya dalam berakidah, berkeyakinan, kita ambil dari mana sumbernya, ya. Apakah misalnya kita mimpi sesuatu, misalnya ada orang yang mengaku saya mendapatkan mimpi bahwa sholat 5 waktu ditambah 1 lagi. Nah, apakah kita terima? Tentunya tidak. Nah, itu adalah manhaj yang secara garis besar adalah cara seseorang untuk beragama. Bagaimana dia mengambil sumber agamanya dan bagaimana dia mengamalkan ilmu tentang agamanya tersebut. Nah, manhaj as-salafus salih yang kedua adalah as-salaf.
As-salaf apabila dikatakan oleh para ulama bahasa secara arti adalah orang-orang yang terdahulu. Ya, salaf adalah orang-orang yang terdahulu. Tentunya ini adalah orang-orang generasi pertama dalam agama Islam. Ya, siapa kaum muslimin yang pertama yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ya. Ya. Jadi ketika para ulama menerangkan kata salaf, mereka mengarahkan pandangan pertama mereka kepada para sahabat. Jadi manhaj salaf secara garis besar atau secara ringkas adalah bagaimana kita beragama Islam sebagaimana beragama Islamnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jelas ya dengan ini bahwasannya apabila kita mendengar apa itu manhaj salaf, sebenarnya manhaj salaf ini mengajak kaum muslimin untuk kembali berislam sebagaimana Islamnya generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para santri dan santriwati baru pesantren Yaumi yang dirahmati Allah, juga para wali-wali yang ada di rumah, pertanyaannya kenapa harus manhaj salaf? Ya, kenapa kita beragama Islam harus plek sesuai dengan cara berislamnya generasi awal umat ini? Nah, tentunya kita tidak sembarangan, ya. Tentunya kita tidak sembarangan. Kita berpijak pada dalil-dalil dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu juga tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya generasi sahabat adalah generasi yang terbaik dalam beragama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ya. Dan orang-orang yang terdahulu yang memeluk agama Islam ini dari kalangan muhajirin. Ya, muhajirin adalah sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi di Mekah dan mereka berhijrah ke Madinah. Mereka disebut muhajirun. Ya. Kemudian wal ansar, dan juga orang-orang yang menolong mereka, yang mereka adalah penduduk asli Madinah, ya, yang mereka menolong para kaum muhajirin untuk hidup bersama mereka. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, ya. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam beragama dengan sebaik-baiknya, ya. Tanpa ada penyelewengan, tanpa ada penyelisihan, ya. Jadi ada 3 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya. Yang pertama kaum muhajirin, orang yang berhijrah ke Madinah. Kemudian al-ansar, penduduk asli Madinah yang menyambut mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka, yaitu para sahabat ini dengan sebaik-baiknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka pun puas ridha kepada Allah. Nah, ini ya, yang harus kita garis bawahi bahwasanya para sahabat Nabi sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sudah diridhai oleh Allah, tentunya mereka adalah sebaik-baik generasi. Ya. Nah, itu di dalam Al-Qur'an. Kemudian para santri dan santriwati pesantren Yaumi yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah menyebutkan atau bersabda, khairun nasi qarni, ya.
sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup di zamanku, yaitu zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini jelas sekali ya bahwasanya Nabi menyatakan mereka para sahabat yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik generasi. Tentunya sebaik-baik dalam beragama. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, "Tsummal ladzina yalunahum", kemudian generasi setelah mereka, ya, yaitu murid-muridnya para sahabat, yang dalam istilah para ulama disebut tabi'in, ya, atau tabi'un. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian generasi setelah mereka, ya, yaitu yang dikenal pada dalam istilah ulama Islam atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi ada sahabat, di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian rawi ini lupa ya apakah beliau menyebutkan lagi atau tidak. Ya, intinya 3 generasi pertama umat Islam adalah generasi terbaik. Ya. Dijelaskan secara gamblang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri dan santriwati pesantren Yaumi yang dirahmati Allah, kemudian apabila kita berpikir secara akal pikiran kita, akal sehat kita, ketika kita ingin beragama Islam dengan baik, ketika kita ingin beragama Islam dengan murni, tentunya kita ingin beragama Islam dengan sumber yang paling dekat dengan asalnya. Ya. Sumber agama Islam adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, siapakah murid pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah masyarakat yang mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang kalau salah langsung dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Ya. Tentunya mereka bukan sosok-sosok yang maksum. Ya. Para sahabat bukan sosok-sosok yang terjaga dari dosa-dosa. Ya. Akan tetapi masyarakat sahabat secara umum, bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka mengambil ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka berdakwah, itu kata para ulama adalah pemahaman yang maksum, ya, pemahaman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim apabila dia hendak beragama Islam dengan baik, apabila dia ingin kembali kepada agama Islam yang sejati, maka merujuklah kepada cara beragama para sahabat dan juga generasi terbaik umat Islam setelah mereka. Para santri dan santriwati pesantren Yaumi, begitu juga para wali yang ada di rumah, rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah sekelumit tentang manhajus salaf, ya. Bagaimana kita sebenarnya ingin beragama dengan agama Islam yang betul-betul dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja semangatnya, ya. Bukan berarti semuanya yang selain ini adalah salah, ya. Bukan kita ingin menyalahkan ini dan itu, tidak. Tetapi marilah kita mengajak kaum muslimin semuanya bagaimana mereka bisa kembali kepada agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya umat Islam walaupun di sana ada perselisihan, walaupun di sana ada munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Islam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan rahmatnya selalu menjaga ada golongan umat Islam yang masih mengikuti jejak-jejak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik." Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku ini yang mereka berdiri di atas kebenaran. Tentunya yang dimaksud kebenaran adalah beragama Islam dengan benar. Jadi ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah umat Islam ini tidak sesat semuanya. Akan ada kelompok atau akan ada golongan, kadang banyak, kadang sedikit, tetapi akan tetap ada sampai hari kiamat nanti atau menjelang hari kiamat nanti, umat Islam yang tegak berada di atas cara beragamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan petunjuk, ingin memberikan ciri siapakah kelompok tersebut, beliau pernah mengatakan bahwasanya nanti akan ada perpecahan yang banyak di dalam umatku. Kemudian yang betul-betul akan selamat mereka adalah orang-orang yang mengikuti apa yang aku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi ciri kelompok yang selamat ini, ciri golongan yang selamat dari umat Islam ini adalah mereka yang mengikuti bagaimana beragamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Para santri dan santriwati baru pesantren Yaumi yang dirahmati Allah, kemudian tentu timbul pertanyaan, timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana para sahabat mereka hidup sekitar 1400 tahun yang lalu. Kita sekarang hidup di zaman modern. Bagaimana kita bisa mengambil ilmu mereka? Zaman dulu tidak ada video, zaman dulu tidak ada rekaman. Maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga agama ini. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah jaga lafal-lafalnya. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada orang yang ingin memalsukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah bangkitkan para ulama yang menyeleksi hadis-hadis tersebut, sehingga mereka menyatakan ini hadis betul-betul datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis diragukan, ini hadis palsu. Kemudian rekam jejak pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para tabi'in, atba'u tabi'in, alhamdulillah semuanya terekam, semuanya terekam, diwariskan melalui ilmu yang mereka ajarkan turun temurun, sehingga akhirnya ada yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang bagaimana akidahnya para sahabat dan orang-orang soleh setelah mereka. Para ulama ada, misalnya Imam Al-Muzani, beliau mengarang, beliau wafat pada sekitar tahun 200 Hijriyah, 200-an Hijriyah, beliau mengarang akidah tentang bagaimana berakidahnya para sahabat dan juga orang-orang setelahnya. Jadi tinggal bagaimana kita berilmu, bagaimana kita mencari ilmu tentang bagaimana sih cara beragamanya para sahabat yang benar. Tentunya sekarang kita mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz yang kita percayai bahwasanya mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat, yaitu dalam kata lain adalah manhaj as-salafus salih. Jadi jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga agama ini. Tinggal kitanya saja, bagaimana kita dengan keikhlasan, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah supaya kita bisa
betul-betul mendapatkan ilmu yang sesuai, ya, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode yang benar. Para santri dan santriwati santriwati baru pesantren Yaumi yang dirahmati Allah, kemudian ada hal penting yang lainnya, ya. Setelah kita alhamdulillah mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah untuk bertemu, mengenal manhaj cara beragama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang penting setelahnya adalah bagaimana kita menjaganya, ya. Bagaimana kita betul-betul berpegang teguh di atasnya, ya. Karena tentunya sekarang banyak sekali godaan, ya. Banyak sekali ujian-ujian, ya. Karena kita lihat, ya, bagaimana betapa pesatnya dunia ya. Sekarang apabila zaman dahulu kemaksiatan itu mungkin susah untuk dilakukan, akan tetapi pada zaman ini sangat mudah sekali, ya, melalui internet, melalui smartphone dan yang lainnya. Begitu juga dengan pemikiran-pemikiran yang rancu, ya. Misalnya saja pemikiran-pemikiran yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan masyarakat kaum muslimin, ya. Sekarang juga sudah disebarkan oleh kelompok-kelompok tersebut melalui internet dan yang lainnya. Maka sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin yang bersyukur kepada Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mengenal manhaj salaf ini, adalah betul-betul berpegang teguh di atasnya. Kita betul-betul menjaganya, dan ini berat sekali, ya. Bahkan dahulu ada seorang ulama pada mungkin sekitar abad kedua Hijriah atau abad ketiga Hijriah, beliau sampai mengatakan, laisa hadza zamanut ta'allum, hadza zamanut tamassuk, ya. Ketika itu mungkin beliau sudah melihat bahwasanya ilmu sudah dibukukan, ilmu sudah tersebar kemana-mana, tetapi tantangannya adalah berpegang teguh di atas ilmu yang benar tersebut, ya. Tentunya kita rasakan, ya, kita rasakan sendiri bagaimana sekarang kita mau melaksanakan sunnah, ya. Berat, ya. Godaannya berat, godaan dunia, godaan internet, godaan yang lain semuanya, ya, masyarakat, lingkungan dan yang lainnya, ini akan berat. Akan tetapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong kita, tentunya itu akan bisa kita lakukan, ya. Kita terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bisa berpegang teguh di atas manhaj yang benar ini, dan tentunya kita juga bersungguh-sungguh, ya, bersabar, ya. Contohnya saja mau sholat jamaah, ya, sholat jamaah kita juga harus bersabar bisa sholat jamaah. Mau merutinkan sholat malam harus bersabar. Mau merutinkan membaca Al-Quran harus bersabar. Merutinkan untuk menuntut ilmu, ya. Sekarang qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita nggak bisa di pesantren, ya, kita di rumah, ya. Di rumah godaannya banyak, Ustadz, ya. Ada HP, ada, ya, nggak ada yang ngontrol dan yang lainnya. Tetapi itulah, ya, itu adalah tantangan, itu adalah ujian, maka kita harus bersabar, ya, bersabar, memaksa diri kita untuk bisa melakukan hal-hal yang positif atau yang baik tersebut. Para santri dan santriwati pesantren Yaumi yang dirahmati Allah, begitu juga para wali, orang tua yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dan taufik. Pada akhirnya pesantren Yaumi adalah pesantren yang salah satu pesantren yang ingin menyebarkan dakwah berlandaskan manhaj salafus salih, dan kami meyakini bahwasannya cara beragama ini adalah cara beragama yang paling tepat, yang tidak menyimpang dan juga tidak istilahnya tidak meremehkan, ya, tidak hulu, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak
meremehkan. Ini adalah cara beragama yang paling seimbang, yang paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bagaimana kita mempelajari agama Islam sesuai dari sumbernya yang asli. Kemudian Allah juga menganugerahkan kepada kita kekuatan, kesabaran, keteguhan untuk bisa berpegang teguh di atas manhaj yang hak ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan apabila ada kebenaran maka itu dari Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.